Oke, halo semuanya. Selamat sore, selamat datang bagi seluruh partisipan yang sudah bergabung pada webinar hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita sharing-sharing sore hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada speaker kita, Kak Irfan Agia, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita sharing-sharing sedikit nih di webinar hari ini. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Najwa Zahira dari Apiary Coworking Space. Oke, mungkin sedikit menginformasikan nih, apa sih Apiary ini? Jadi Apiary ini adalah coworking space yang menyediakan ruang kerja, virtual office, dan juga community activity. Selain itu, kita juga sering nih mengadakan webinar-webinar atau event yang bertujuan untuk memberikan insight-insight baru, serta sharing-sharing juga nih bersama dengan our community. Nah, salah satunya adalah webinar yang kita lagi datangi lah ya hari ini. Nah, seperti yang teman-teman udah ketahui nih, bahwa hari ini kita bakal sharing-sharing tentang understanding consumer behavior bersama dengan speaker kita ada Kak Irfan Agia sebagai consumer psychologist. Jadi mungkin untuk teman-teman semua yang sudah bergabung, feel free banget untuk nyalakan kameranya agar webinar kita lebih interaktif pada sore hari ini. Oh iya, dan juga untuk teman-teman yang mungkin nanti di pertengahan pematerian ada yang ingin ditanyakan, boleh banget langsung di-drop aja pertanyaannya di chat box, atau nanti boleh banget langsung on mic aja pada saat Q&A session. Oke, daripada berlama-lama lagi, mungkin boleh langsung ke Kak Irfan Agia aja, aku persilahkan untuk mulai materinya. Thank you. Halo teman-teman semua, kedengeran kah suaranya? Sudah Kak. Siap, oke, thank you sebelumnya untuk tim Apiary ya, yang udah invite dan ngasih opportunity, kesempatan buat sharing-sharing sama teman-teman semua ya, ketemu teman-teman baru juga. Hopefully di luar circumstances kita yang sekarang, kita bisa tetap produktif, tetap bisa sharing-sharing ilmu juga gitu ya, dan nambah network juga. Oke, mungkin kita langsung aja. Jadi mungkin di sesi kali ini aku akan bahas topik yang sebenarnya itu dekat banget ya sama keseharian kita gitu, yaitu tentang memahami perilaku konsumen gitu. Karena pada dasarnya kan kita sendiri juga konsumen ya. Gitu, kita beli barang, kita menggunakan jasa, dan di satu sisi kalau kita bekerja di industri atau yang punya bisnisnya gitu ya, kita juga pengen memahami gimana sih perilaku konsumen ini, dan kira-kira apa yang bisa kita sesuaikan produk atau jasa kita biar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Oke, mungkin aku coba share screen aja dulu ya. Sudah kelihatankah, teman-teman? Sudah ya? Sudah Kak. Oke, sip. Kita mulai aja. Jadi nanti untuk sesi kali ini aku akan share dulu gitu ya full materinya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya bisa tulis dulu di kolom chat gitu ya. Nanti di akhir kita akan coba bahas satu-satu pertanyaannya. Oke, kita mulai aja. Mungkin perkenalan sedikit kali ya. Perkenalkan lagi teman-teman, nama aku Agia. Teman-teman boleh panggil aku Agia aja. Jadi aku punya background di psikologi ya, ilmu psikologi. Jadi aku S1 di Universitas Padjadjaran di Bandung tahun 2011. Kemudian pas kuliah itu pernah ikut lomba bisnis ya sama teman-teman di kampus juga. Terus dari situlah punya bisnis sendiri, kecil-kecilan sih, jualan tas gitu ya. Nah dari situlah mulai tertarik sama dunia bisnis dan dunia marketing. Nah dari situ pengen abis lulus itu lebih memperdalam ilmunya. Cuma nggak mau kehilangan core-nya di psychology gitu ya. Jadi mencari irisan antara ilmu bisnis, marketing, sama psikologi. Dan ketemulah satu jurusan spesifik waktu itu namanya Economic and Consumer Psychology gitu ya. Jadi psikologi gitu S2 tapi spesifik kepada ilmu ekonomi dan konsumen gitu. Jadi habis lulus aku tahun 2015 lulus coba apply scholarship, mungkin teman-teman tahu LPDP ya. Jadi dulu aku sempat apply LPDP gitu ya, terus lolos dan berangkat kurang lebih aku 10 bulan di Belanda di Leiden University jurusan Economic and Consumer Psychology. Nah,
pulang ke Indonesia, aku langsung kerja sebagai consumer insight eksekutif. Jadi sebagai peneliti perilaku konsumen gitu ya. Aku dulu di Garuda Food sempat kurang lebih 1 tahun. Jadi pulang kuliah langsung kerja itu di industri FMCG ya, fast moving consumer goods. Terus kurang dari setahun sedikit udah pindah ke namanya Arya Group Asia. Jadi ini adalah perusahaan global yang headquarter-nya itu di Melbourne. Jadi sempat beberapa kali bolak-balik Jakarta Melbourne itu di industri properti gitu ya. Itu kurang lebih 2 tahun, terus pindah lagi sekarang. Jadi mungkin ini namanya kutu loncat kali ya teman-teman, nggak nyampe 2 tahun udah pindah lagi industri. Sekarang di Link aja, di industri digital money ya atau e-wallet. Itu udah setahun tahun ini. Jadi aku pindah tuh Desember, sekarang udah Desember, udah setahun lah. Jadi udah mencicipi 3 industri yang berbeda lah ya. Tapi tetap konteksnya sama di psikologi konsumen. Terus di luar pekerjaan full time, aku juga sering diminta untuk ngisi di beberapa media, baik itu televisi atau artikel, berita gitu ya. Itu semua tentang topiknya mengenai psikologi konsumen. Jadi kayak perilaku kita misalnya ketika gajian gitu ya. Kenapa sih tanggal gajian itu bikin kita tuh spending lebih banyak gitu ya dibandingkan tanggal-tanggal lain. Kemudian juga kenapa sih anak-anak muda sekarang itu kayak mereka tuh hold untuk beli rumah gitu ya, karena mereka pikir di dunia sharing ekonomi ini kayaknya bukan bukan prioritas utama lah punya rumah gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget sebetulnya topik-topik psikologi konsumen yang bisa dibahas. Nah, di sesi kali ini kita bakal bahas 3 topik ya. Jadi yang pertama itu tentang basicnya. Jadi tentang understanding consumer behavior, kemudian gimana caranya untuk kita mempelajari atau mengambil data gitu ya tentang perilaku konsumen lewat riset, sama yang paling penting itu bagaimana kita mengaplikasikan teori-teori psikologi gitu ya dalam bisnis atau at least entah itu framework atau hal-hal yang bisa langsung diterapkan kayak gitu. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi ini yang tentang pertama yaitu understanding consumer behavior. Tuh dengan perilaku konsumen yaitu ngopi ya. Jadi aku yakin teman-teman di sini mungkin banyak yang suka ngopi juga gitu ya. Nah, jadi aku mau cerita dulu waktu masih di FMCG ada brand Jepang yang mau ekspor ke Indonesia gitu ya. Jadi dia mau bikin suatu brand kopi, jualan kopi di Indonesia, tapi sifatnya itu dia one shot coffee gitu ya. Jadi kopinya itu kecil gitu ya, tapi cuma sekali teguk aja gitu. Jadi dia langsung fungsional sifatnya, jadi kafein kan. Jadi dia pengennya sekali minum itu langsung seger gitu ya. Nah, di Jepang itu laku banget. Nah, tapi kita waktu itu bilang, aku sama tim bilang, kayaknya perlu riset konsumen dulu deh. Karena belum tentu nih perilaku konsumen Indonesia sama orang Jepang itu beda untuk kopi. Nah, long story short, jadi mereka memang kayaknya udahlah, nggak apa-apa kita pede, kita yakin untuk jual di Indonesia gitu ya. Karena di Jepang pun laku, jadi mereka akhirnya go ahead, terus bangun pabrik segala macam gitu ya. Dan alhasil ternyata resipien di Indonesianya itu kurang bagus. Jadi bahkan nggak nyampe 6 bulan gitu ya, itu produknya itu udah di-kill karena ternyata tidak resonate sama konsumen di Indonesia. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya kita nih, nggak usah jauh-jauh sebagai konsumen. Kadang kita ngopi itu digunakan sebagai alat ya, atau social tool sebenarnya. Jadi semacam tools untuk kita bersosialisasi atau nongkrong gitu ya sama teman-teman. Misal aku mengajak nongkrong yuk ngopi misalnya di kafe mana atau di mana. Jadi kopi itu tidak hanya sekedar fungsional, tapi sebagai social tools gitu, alat sosial. Nah, aku juga yakin jarang banget teman-teman yang kalau minum kopi itu tuh langsung dihabisin gitu ya. Pasti diminumnya tuh dikit-dikit gitu ya. Kenapa? Entah misalnya kalau lagi nugas itu biar lama gitu ya, bisa nongkrong di kafenya atau biar bisa lama ngobrolnya gitu. Nah, sedangkan kalau di Jepang mereka itu punya waktu yang terbatas gitu ya. Secara budaya mereka tanda kutip mungkin lebih hard worker dibanding kita. Mereka punya waktu yang terbatas dan mereka treat kopi itu sebagai sesuatu yang fungsional gitu. Jadi secara pangsa pasar itu ya kurang banyak gitu di Indonesia untuk orang-orang yang senang si one shot coffee ini. Nah, gimana dengan efek dari pandemi ini? Ada nggak sih perubahan tentang perilaku konsumen?
jelas ada gitu ya. Contohnya di kopi lagi. Nah, kalau kita lihat bisnis juga menyesuaikan gitu ya produk yang dijual. Sekarang kan jadi sering kita lihat tuh kopi literan ya. Karena tetap orang itu ada kebutuhan pengen ngopi tapi meminimalisir mobilitas keluar rumah gitu ya. Jadi gimana caranya? Ya udah belinya tuh literan. Jadi sekali beli itu bisa buat 3 sampai 4 hari, misalnya cuma 2-3 hari gitu. Jadi ada perubahan perilaku konsumen gitu ya karena faktor lingkungan juga seperti itu. Nah, jadi pada definisinya sebenarnya perilaku konsumen itu adalah sebuah studi tentang bagaimana konsumen itu mengambil keputusan gitu ya. Jadi kita menganalisa, mempelajari apa sih yang terjadi di balik pengambilan keputusan dari konsumen terkait apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka menggunakan suatu produk atau jasa gitu ya. In the simple terms kayak gitu teman-teman. Nah, kenapa sih mempelajari consumer behavior itu dari sisi psikologis itu penting banget sebenarnya? Karena kalau kita mau bikin bisnis, ini tuh ada 3 pilar ya, 3 pilar penting. Yang pertama ada namanya brand promise. Jadi apa sih yang membedakan merek satu dibanding merek yang lain gitu ya? Apa yang mereka janjikan kepada konsumen gitu ya? Value-nya apa nih dari merek tersebut? Kemudian yang kedua, jenis dari produknya gitu ya. Produk atau jasa apa sih yang ditawarkan oleh mereka gitu ya, secara harga bagaimana, secara kualitas bagaimana gitu ya. Dan yang paling penting juga yang ketiga itu adalah consumer insight. Pemahaman kita mengenai target market kita atau konsumen kita gitu ya. Budayanya seperti apa, background-nya seperti apa, buying power-nya seperti apa gitu ya. Itu semua akan menentukan bagaimana kita strategi harganya, strategi kampanyenya, promosinya seperti apa, jenis produknya seperti apa, itu semua akan bergantung dengan pemahaman kita mengenai konsumen. Jadi, kalau ada bisnis yang bisa mastering 3 pilar ini, kita bisa katakan bahwa mereka akan menjadi consumer centric business. Gitu. Nah, kita mungkin butuh case study ya, atau contoh gimana sih suatu brand ini bisa live up the value ketiga hal ini. Nah, kita ambil best practice aja Nike gitu ya. Aku ngambil merek yang pasti teman-teman tahu lah ya semua Nike. Jadi Nike ini dia sebagai merek olahraga dia punya brand purpose atau point of view. Jadi brand value-nya mereka itu dia pengen unleash the athlete in all of us. Jadi dia tuh pengen menjadi brand yang ketika orang menggunakan produk mereka itu mereka jadi merasa atlet gitu ya, jadi merasa lebih energik, lebih termotivasi gitu ya. Nah, produk truth-nya apa nih? Produk yang ditawarkan sama Nike. Dia pengen memberikan produk yang selalu inovatif gitu ya, dari segi kualitas gitu ya, dari segi range of product, terus memberikan motivasi gitu ya. That's why ketika kalau kita lihat iklan-iklannya gitu ya, atau juga materi-materi kampanye, mereka selalu menggunakan brand ambasadornya itu atlet-atlet, tapi mereka mengedepankan storyline-nya. Jadi kayak nggak tiba-tiba suksesnya mereka gitu, tapi struggle mereka tuh seperti apa, barrier yang mereka hadapi seperti apa, keterbatasannya seperti apa. Jadi mereka tuh pengen menunjukkan bahwa Nike ini tuh menemani mereka gitu ya dari saat sulit sampai akhirnya sukses sekarang. Gitu. Nah, sekarang pilar yang segitiga ketiga itu adalah people we serve gitu ya, yaitu target marketnya Nike. Jadi target marketnya Nike ini menarik. Jadi if you have a body, you are an athlete. Jadi aku tuh percaya setiap orang yang punya tubuh gitu ya, itu adalah atlet. Jadi target market Nike basically everybody in the world gitu ya yang punya tubuh gitu. Nah, inilah yang paling penting itu adalah yang keempat nih. Yaitu human truth gitu ya, pemahaman Nike mengenai manusia sebagai konsumennya mereka. Jadi mereka tuh lewat riset gitu ya, lewat observasi gitu ya, bertahun-tahun mereka tuh menemukan suatu human truth yaitu bahwa setiap manusia itu punya jiwa kompetitif gitu ya, dan setiap manusia itu punya keinginan atau drive untuk sukses. Tapi ada but-nya nih, ada tapinya nih. Tapi kita semua tuh punya keraguan, punya self doubt yang akhirnya melimitasi performa kita. Gitu. Contohnya ketika kita tuh pengen lari gitu ya, lari pagi aja as simple as that gitu. Misalnya nggak ngerasa pede atau malas gitu, nggak bisa lah gitu ya, kurang berenergi gitu, kayaknya nggak bisa gitu. Nah, jadi inilah yang ditangkap oleh Nike sehingga marketing communication mereka sampai sekarang itu adalah just do it gitu ya, lakuin aja. Jadi mereka tuh pengen menerobos barrier gitu ya, self doubt tadi, keraguan dengan menggunakan produk Nike gitu. Jadi
bisa teman-teman lihat Nike itu sangat konsisten dari segi komunikasinya, udah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun itu pakai message yang sama, karena mereka sangat firm gitu ya, di 4 segitiga ini, seperti itu. Nah, kalau gitu kan sebenarnya ketika kita memarketingkan sesuatu gitu atau memahami konsumen akan lebih mudah kan kalau misalnya manusia itu logis, konsisten gitu ya. Jadi kita akan lebih mudah mempengaruhi atau mempelajari manusia ketika manusia itu konsisten, logis gitu ya, rasional. Tapi sayangnya manusia itu tidak sekonsisten, tidak logis, tidak rasional sebetulnya. Jadi ini ada eksperimen menarik teman-teman. Jadi ini eksperimen dulu ya di tahun 60-an gitu kan. Namanya Asian Disease Experiment. Jadi ini adalah eksperimen yang ditujukan untuk men-challenge pemikiran ekonomi klasik dulu gitu ya. Karena orang-orang ekonomi itu dulu menganggap bahwa manusia itu logis, manusia itu konsisten gitu ya. Jadi kita tuh bisa memperkirakan atau memetakan gitu ya perilaku manusia itu seperti apa. Nah, ini adalah eksperimen yang dicoba untuk men-challenge gitu ya. Jadi bayangin nih teman-teman, kita akan menghadapi suatu wabah gitu ya. Amit-amit lah ya, semoga ini nggak terjadi lagi. Kita akan menghadapi suatu wabah gitu ya di Asia yang diekspektasi akan membunuh sekitar 600 orang. Nah, kemudian para dokter, para saintis, mereka tuh menyiapkan alternatif program gitu atau vaksin lah ya gitu untuk mengatasi pandemi ini atau wabah ini. Nah, teman-teman nanti akan dihadapkan sama dua pilihan. Jadi boleh teman-teman nanti pilih salah satu gitu di dalam hati aja gitu ya. Kita coba. Nah, ada dua program teman-teman. Ada program A dan program B. Nah, kalau kita memilih program A, 200 orang pasti selamat dari 600 itu, gitu ya. Kalau kita pilih program B, ada 1/3 kemungkinan 600 orangnya itu selamat semua, tapi ada 2/3 kemungkinan lebih besarnya nggak ada yang selamat, gitu ya. Nah, teman-teman boleh pilih lebih suka program A atau lebih suka program B, gitu ya. Lebih prefer mana? Oke, kalau udah milih di dalam hati masing-masing, kita coba ke skenario yang kedua ya. Nah, di skenario kedua ada dua program. Ada program C dan program D. Nah, kalau kita pilih program C, 400 orang itu pasti mati, gitu ya, kalau pakai program C ini. Tapi kalau kita pilih program D, ada 1/3 kemungkinan nobody will die. Tidak ada yang meninggal gitu ya. Dan ada 2/3 kemungkinan gitu ya, semuanya itu meninggal. Ya. Nah, sekarang teman-teman boleh pilih, lebih suka program C atau program D gitu ya di skenario ini. Oke, kalau udah kita lihat hasilnya. Nah, dari riset ini ditemukan gitu ya waktu itu bahwa dalam skenario pertama orang-orang cenderung lebih memilih program A gitu ya 70%. Tapi ketika di skenario yang kedua orang-orang cenderung lebih memilih yang program D. Padahal kalau kita perhatikan secara seksama gitu ya, program A itu sebetulnya sama aja dengan program C gitu ya, dan program B itu juga sama saja dengan program D gitu. Namun yang berbeda apa? Yang berbeda itu adalah framing bahasanya, teman-teman. Jadi skenario pertama itu framingnya itu positif gitu ya, selamat gitu ya, safe. Tapi di skenario kedua itu framingnya bahasanya negatif. Jadi kalau kita lihat ada perubahan preferensi gitu ya, ketika pilihan yang sama gitu ya, dirubah framingnya. Nah, ini men-challenge pemikiran ekonomi klasik kemarin gitu ya, bahwa kalau manusia itu logis, harusnya ketika mereka memilih program A, mereka memilih program C gitu ya. Tapi ketika di framingnya itu berubah, ada perubahan nih teman-teman. Nah, jadi insight yang didapatkan ini sebetulnya cukup merubah paradigma ekonomi secara keseluruhan ya, karena ditemukan bahwa manusia itu tidak selamanya rasional. Dan mereka mengambil keputusan itu kontekstual sekali, tergantung konteksnya gitu. Jadi yang menemukan ini namanya Daniel Kahneman gitu ya dan Tversky gitu. Jadi mereka ini psikolog, tapi mereka kemarin itu menang Nobel di bidang ekonomi. Gitu. Jadi bayangkan award yang prestigious gitu ya di bidang akademi di ekonomi malah dimenangkan sama orang psikologi gitu. Jadi ini merubah paradigma bahwa manusia itu tidak selamanya logis, tidak selamanya rasional. That's why kalau kita mau memahami konsumen sebagai manusia, kita harus ngerti nih psikologinya mereka gitu. Nah, ada lagi contoh lain gitu ya tentang perubahan preferensi. Ada namanya decoy effect gitu ya. Nah, decoy effect ini juga berawal dari eksperimen. Jadi Nat Geo dulu pernah bikin eksperimen tentang popcorn.
Jadi teman-teman lihat ada dua pilihan, ada dua opsi dari popcorn. Ada yang dari ukurannya small, ada yang ukurannya large gitu ya. Yang small $3, yang large $5 gitu ya. Nah, rata-rata kalau kita lihat gitu ya, orang-orang akan cenderung lebih memilih yang small gitu ya. Nah, gimana caranya kita mengarahkan orang-orang untuk lebih memilih yang large? Salah satu triknya adalah menambahkan opsi ketiga gitu ya. Ini namanya decoy, opsi decoy. Nah, ditambahkanlah opsi yang medium. Nah, opsi yang medium ini kita buat secara harga itu asimetrik lebih mendekati yang large gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi ini sebetulnya untuk membangun persepsi konsumen gitu ya, bahwa kalau saya cuma nambah $0,50, ini saya udah dapat yang large nih gitu kan. Jadi pilihan decoy ini tuh membuat salah satu pilihan yaitu yang large itu lebih menarik dan lebih value for money gitu. Nah, that's why teman-teman mungkin sadar gitu ya ketika di beberapa gerai kopi suka diminta untuk upgrade gitu ya, cuma nambah 3.000, cuma nambah 5.000 gitu ya. Itu salah satu decoy yang sengaja diarahkan untuk membuat kita lebih memilih yang lebih besar seperti itu. Nah, kemudian ada juga namanya anchoring atau jangkar. Jadi kita sebagai manusia itu mengambil keputusan berdasarkan informasi pertama yang kita tahu gitu atau yang kita dapat. That's why namanya jangkar. Nah, biasanya dipakai kalau ada diskon nih, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat itu di kanan kan ada jaket yang lagi diskon ya. Nah, anchor-nya itu atau informasi yang menjadi dasarnya itu adalah yang $49,95 gitu ya. Terus kita bandingkan sama harga sekarang. Wah, saya bisa saving hampir $15 nih. Wah, ini value for money. Padahal si angka jangkarnya ini tuh kita nggak ada yang tahu ya sebenarnya harganya berapa. Jadi kalau kita punya bisnis bisa aja kita naikin jadi $65, $75, itu akan semakin mempengaruhi persepsi kita sebagai konsumen, seperti itu. Kemudian juga ada namanya visual cueing, artinya adalah secara tidak sadar gitu ya, kita tuh akan mengikuti ke arah mana mata gitu ya, seseorang di dalam gambar gitu melihat gitu ya. Nah, contohnya kalau teman-teman lihat, ini ada model gitu ya, model baju gitu ya, dia secara pose diarahkan matanya itu untuk melihat si kalimat ini nih. Nah, ini sebetulnya disengaja untuk mengarahkan kita membaca tulisan ini. Nah, kenapa? Karena ini mungkin berguna buat teman-teman yang punya online shop gitu ya, atau sering pakai endorsan, gitu ya, atau teman-teman nge-endorse orang, terus minta mereka itu untuk posting di sosial media, di IG Story misalnya ya. Nah, seringkali orang-orang itu tuh cenderung menyukai produknya itu karena brand endorsernya entah itu cantik, entah itu ganteng, entah itu terkenal, tapi nggak semerta-merta karena si produk kita gitu ya. Jadinya kan wasting of money juga kan ujung-ujungnya. Kita cuma dapat awareness tapi tidak dapat engagement. Nah, gimana caranya biar orang itu tidak fokus ke brand endorsernya atau modelnya tapi lebih fokus ke produk kita. Nah, caranya dengan menggunakan teknik ini. Jadi ada eksperimen juga gitu ya menggunakan alat namanya tuh eye tracking. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada 3 warna ya, ada warna merah, kuning, dan hijau. Warna merah ini artinya pandangan orang itu cenderung lebih banyak terpusat di sana. Kemudian intensitasnya berkurang ke kuning, ke hijau gitu ya, sampai nggak ada. Nah, dari gambar ini kita lihat bahwa merek popok ini kan pasti pakai modelnya bayi gitu ya. Nah, ternyata orang-orang itu lebih melihat fokus kepada si muka bayinya dibandingkan message-nya gitu ya. Bahkan brandnya itu sedikit sekali dapat atensi gitu. Padahal kita sebagai brand kan pengennya orang fokus sama message kita kan, sama merek kita gitu. Nah, gimana caranya biar si model ini tuh justru bisa membuat orang itu membaca message dari produk kita? As simple as this, teman-teman. Jadi kita minta si modelnya gitu ya untuk mengarahkan pandangannya ke nama merek kita atau message di iklan tersebut. Nah, jadi dilihat kan orang-orang justru jadi ikut membaca gitu ya kalimat-kalimat atau pesan-pesan dalam konten tersebut. Hal ini juga berlaku nggak cuma di fisik manusia, tapi juga di maskot, di animasi gitu ya. Jadi dulu Duracell juga sempat bikin eksperimen, hanya menggerakkan bola mata si kelincinya ini sedikit ke arah kanan, itu bisa mempengaruhi atensi dari orang-orang yang melihat iklan tersebut. Seperti itu. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Jadi perilaku manusia gitu ya, untuk kita mempelajari perilaku manusia tersebut, kita harus melihat ada 2 aspek besar.
gitu ya, yaitu kita harus memahami si orang tersebut gitu ya, goals-nya mereka, kebutuhannya, psikologinya seperti apa, dan kita juga harus tahu konteks atau framing gitu ya, situasi dari orang tersebut. Seperti itu. Nah, kalau di setiap perusahaan yang saya kerja di sana, saya selalu memperkenalkan framework ini gitu ya. Karena pada dasarnya semua bisnis itu adalah bisnis yang mengubah perilaku seseorang. Jadi gimana caranya kita mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, ada rumus dasar teori psikologinya, namanya B sama dengan MAT gitu ya. Apa artinya tiga hal ini? Jadi B itu adalah behavior gitu ya, perilaku yang ingin kita ciptakan. Contohnya misalnya kalau di konteks kerjaan aku itu membuat orang itu terbiasa membayar menggunakan handphone karena kan di digital money ya gitu, itu behavior yang pengen kita pengaruhi. Nah, 3 faktor yang harus kita perhatikan itu adalah MAT. M itu adalah motivation atau kemauan gitu ya. Gimana caranya kita mendorong orang-orang tersebut untuk punya kemauan mencoba menggunakan produk kita. Gitu ya, motivation ini ada banyak aspeknya. Ada karena seeking pleasure, avoiding pain gitu ya. Terus aspek-aspek psikologis lain, gimana caranya kita menumbuhkan kemauan konsumen atau interest atau desire-nya. Yang kedua adalah ability atau kemampuan gitu ya. Bisa nggak sih orang-orang tersebut itu tuh menggunakan misalnya produk digital gitu ya. Karena contohnya misal kami mau expand gitu ya si digital money ini ke seluruh pelosok Indonesia. Tapi seperti yang kita tahu, nggak semua daerah itu punya privilege literasi yang bagus gitu ya untuk bisa membayar pakai digital money. Nah, itu adalah kemampuan gitu. Jadi kita harus mengedukasi mereka gitu ya untuk meningkatkan kemampuan mereka menggunakan produk kita. Dan yang terakhir adalah trigger gitu ya. Trigger ini adalah pemicu gitu. Dalam konteks lingkungan, apa sih yang memicu orang itu untuk bisa menggunakan atau tertarik menggunakan produk kita? Contohnya misalnya diskon, cashback, atau pandemi ini juga bisa jadi trigger. Ya, contohnya perilaku online shopping groceries gitu ya. Jadi kalau kita tahu mungkin sebelum pandemi orang-orang lebih cenderung senang beli sayur-sayur gitu ya ke pasar, ke supermarket gitu ya. Tapi semenjak pandemi ini kan orang-orang harus terbiasa gitu ya untuk online delivery. Nah, setelah mereka mencoba gitu ya, gara-gara pandemi ini, triggernya pandemi, terjadilah perilaku gitu ya, membeli sayur online kayak gitu. Nah, jadi ketika kita mempengaruhi perilaku seseorang atau konsumen, 3 faktor ini harus kita consider gitu ya. Strategi untuk masing-masing faktor ini apa nih? Gitu ya, motivation, ability, sama trigger. Nah, setelah itu, gimana caranya kita membuat orang itu menjadi berulang gitu ya menggunakan produk kita, perilakunya itu menjadi habit. Ini juga ada framework lain juga gitu ya, namanya trigger, action, reward sama investment gitu. Jadi kita harus memicu orang untuk membentuk perilaku tersebut gitu ya. Terus actionnya itu apa gitu ya. Contohnya misalnya buka handphone terus buka aplikasi link aja gitu, itu actionnya. Dan akhirnya membeli misalnya pulsa gitu ya lewat aplikasi link aja. Nah, di rewardnya apa nih? Misalnya rewardnya dari segi pleasure gitu ya. Oh, ternyata jadi lebih mudah nih, saya nggak perlu keluar rumah gitu ya. Terus ternyata ada rewardnya lagi emotional reward gitu ya. Emotional reward itu kayak jadi lega gitu ya, jadi lebih praktis. Kemudian ada lagi rewardnya itu misalnya dari segi monetary juga. Oh, dengan saya pakai aplikasi link aja jadi dapat diskon nih. Misalnya itu kan juga reward. Nah, yang keempat itu investment. Bagaimana caranya orang merasa berinvestasi di produk kita. Investasi ini bukan artinya investasi uang ya, tapi investasi dalam bentuk misalnya data gitu ya. Nah, investasi data ini artinya apa? Jadi saya kan udah sering nih pakai link aja. Otomatis semua transaction history saya ada di sana. Jadi saya investasi data di sana gitu. Jadi saya bisa tahu pengeluaran saya sekarang berapa bulan ini gitu ya, banyaknya di mana. Jadi itu akan meningkatkan barrier untuk saya pindah ke aplikasi lain karena data-data saya sudah banyak di link aja. Seperti itu. Jadilah akhirnya membentuk habit seperti itu. Oke, itu di bagian pertama tentang memahami perilaku konsumen. Sekarang kita lanjut ke section kedua tentang consumer behavior research ya. Gitu. Nah, ini ada statement yang sangat menarik dan timeless ya, gitu. Ini dari David Ogilvy, salah satu father marketing lah ya, yang sangat di look up gitu ya sama orang-orang marketing. Nah, dia tuh bilang, the trouble with market research is that one, people don't think how they feel. Manusia itu tidak berpikir apa yang mereka rasakan, tidak memikirkan apa yang mereka rasakan. Yang kedua, they don't say what they think,
mereka tidak mengatakan apa yang mereka pikirkan, oke? Dan yang ketiga, they don't do what they say. Mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Jadi bayangkan manusia itu sangat kompleks, sekompleks ini gitu ya, nggak rasional gitu ya, kemudian most of the time nggak konsisten gitu ya. Bagaimana caranya kita menganalisa manusia yang sekompleks ini, gitu kan? Jadi ini adalah challenge dari melakukan riset konsumen atau pasar, gitu. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang sering saya dapat dan sering aku dapat gitu ya, terkait consumer research gitu ya. Jadi kayak contohnya, ini kita harus kalau bikin riset itu mending pakai interview dulu atau pakai survei dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa nggak sih kita cuma langsung aja gitu ya nanya ke konsumen mau beli produk kita apa enggak nih gitu kan? Bisa nggak sih kayak gitu aja? Atau yang ketiga, bisnis saya baru jalan nih atau saya punya budget yang terbatas. Jenis riset seperti apa yang bisa saya lakukan dengan budget gitu yang terbatas gitu atau bahkan nggak ada budget sama sekali. Dan yang keempat, bisa nggak sih kita bisa memahami audiens kita atau konsumen kita hanya berdasarkan ngomong cuma ke 5 atau bahkan 25 orang gitu ya dengan sampel yang sedikit. Bisa nggak sih kita dapat data seperti itu? Nah, kita akan coba bahas satu-satu. Nah, yang pertama ini tentang tadi ya, tentang metode riset gitu. Jadi dalam riset konsumen atau riset pasar itu tuh ada dua jenis gitu ya. Pada dasarnya ada kualitatif, ada kuantitatif gitu ya. Jadi kalau kualitatif itu berdasarkan namanya juga gitu ya, kualitatif. Jadi bentuknya itu bukan seperti kuantitatif yang numerik atau angka gitu ya. Jadi biasanya dalam bentuk statement gitu ya, dalam bentuk cerita gitu ya, dalam bentuk interview gitu. Jadi that's why qualitative research ini tuh biasanya kita gunakan ketika kita tuh pengen generate hypothesis gitu ya. Hypothesis ini artinya dugaan sementara gitu ya. Contohnya saya pengen expand produk saya ke Vietnam gitu ya, dan saya nggak punya gambaran nih tentang Vietnam. Kita bisa melakukan observasi gitu ya, melakukan interview gitu ya ke beberapa orang di Vietnam. Jadi kayak dulu aku juga pernah dikirim ke Vietnam gitu selama 3 minggu itu untuk mempelajari gitu ya, untuk observasi, untuk interview gitu ya. Jadi that's why metode-metodenya itu kayak in-depth interview, FGD, etnografik gitu ya. Beda dengan kuantitatif. Kuantitatif itu adalah ketika kita pengen memvalidasi gitu ya, hipotesa-hipotesa yang kita punya. Atau kita pengen tahu nih seberapa banyak orang-orang yang sesuai dengan dugaan kita gitu. Jadi biasanya pakai survei gitu ya, pakai eksperimen, observasi seperti itu. Jadi setiap metode riset itu untuk menjawab kebutuhan pertanyaan penelitian yang berbeda-beda gitu. Jadi sesuaikan aja gitu ya jenis risetnya dengan kebutuhan penelitian seperti itu. Nah, ini contoh juga bagaimana kami di Link Aja itu menciptakan persona gitu. Persona ini adalah segmentasi target konsumen kita gitu. Jadi kita menggambarkan bikin profil gitu ya. Kira-kira target marketnya kita itu konsumennya siapa aja gitu. Contohnya kita bikin 4 gitu ya. Ada pioneers namanya, ada pragmatis, ada skeptik, sama tradisionalis. Jadi contohnya orang-orang atau konsumen yang masuk di profil pioneers ini adalah anak-anak muda gitu ya, anak-anak di kota besar misalnya ya, yang dia tuh udah tech savvy gitu kan, terus mereka itu hungry for innovation. Jadi ini kita nggak perlu banyak edukasi lah ke mereka gitu. Mereka udah open dengan teknologi baru, gitu ya. Kemudian yang kedua itu pragmatis. Pragmatis ini adalah orang-orang yang hanya menggunakan brand-brand e-wallet gitu ya atau digital money itu yang ada diskonnya aja gitu ya, misalnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka aja. Jadi loyalitas brand di pragmatis ini tuh sangat rendah gitu ya. Yang ketiga ini skeptik. Skeptik ini adalah orang-orang yang ragu dan menyaksikan gitu ya. Aduh, saya kalau pakai e-wallet gitu ya atau bayar pakai uang digital, ini nanti uang saya kemana nih, nanti personal data saya dibawa kabur segala macam gitu ya. Dan yang terakhir yang keempat, tradisionalis. Ini adalah orang-orang yang masih senang menggunakan hard cash gitu ya, atau uang tunai gitu. Nah, setelah kita mendefinisikan 4 persona ini, kita sebagai bisnis jadi bisa tahu gitu ya, bikin skala prioritas gitu ya. Kemudian kalau bikin campaign itu bahasanya seperti apa untuk masing-masing persona seperti itu. Nah, dapatnya dari mana nih? Dari 2 riset tadi, riset kualitatif sama kuantitatif. Nah, riset kualitatif, jadi waktu itu kita misalnya bikin FGD atau interview gitu ya ke beberapa orang tentang pandangan mereka mengenai cashless payment gitu. Contohnya, setelah itu kita mengelompokkan nih orang-orang yang punya attitude atau punya opini-opini sama
ke beberapa segmen. Anggaplah kita menemukan ada 5 segmen gitu ya. Nah, kita pengen memvalidasi nih, benar nggak sih orang-orang di segmen ini tuh punya opini yang sama? Kalau iya, berapa banyak? Distribusinya di setiap kota seperti apa gitu ya. Setelah itu baru kita melakukan survei. Nah, di survei kita jadi punya number nih, jadi kita jadi punya angka gitu ya. Contohnya segmen A itu merepresentasikan 37% dari populasi di Indonesia gitu ya. Habit mereka seperti apa? Misalnya mereka menggunakan cashless untuk food and beverage gitu ya, untuk beli voucher game gitu kan 27%, 14%. Nah, ini dari angka kuantitatif gitu ya. Sampai akhirnya kita jadi bikin persona tadi gitu ya dengan beberapa detailnya. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua gitu ya tentang kalau saya punya budget yang limited, bisa nggak sih saya melakukan riset? Bisa banget gitu ya. Ada namanya audience research. Jadi kita bisa mempelajari atau melakukan riset ke orang-orang yang sudah pernah membeli dari kita gitu ya. Kita bisa kan kita punya internal database gitu ya. Umur mereka tuh rata-rata range-nya berapa, lokasinya di mana, income mereka berapa, buying behavior seperti apa gitu ya. Yang kedua, kita juga bisa pakai sosial analitik. Jadi kalau teman-teman punya Instagram bisnis gitu atau WhatsApp bisnis atau pakai Google gitu ya, Google Analytics itu bisa banget gitu ya. Contohnya bisa buka di Instagram yang udah nge-view kita tuh berapa orang, latar demografinya seperti apa, itu juga data yang bisa kita gunakan secara gratis sebenarnya ya. Yang ketiga itu competitor analysis. Kita mempelajari kompetitor kita nih atau produk-produk yang atau jasa yang sejenis gitu ya. Kita mau observasi gitu ya, melihat di sosial media mereka seperti apa, harganya seperti apa, itu juga bentuk riset dan itu kan gratis juga. Dan yang terakhir examine pain points gitu ya. Kita lihat apa saja yang terjadi conversation di sosial media gitu ya, yang terkait dengan produk-produk atau jasa kita. Kita bisa lihat sentimennya seperti apa, trennya kayak gimana, seperti itu. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan terakhir, bisa nggak sih kita bisa melakukan riset dengan semua sampel? Untuk kualitatif itu bisa banget gitu ya. Jadi udah ada magic number-nya gitu ya dari Nielsen Norman Group gitu ya. Jadi kalau kita melakukan interview gitu ya atau usability testing untuk melihat pengalaman orang menggunakan produk kita, itu kita cukup bisa 5 sampai 6 orang gitu ya. Kita bisa dapat problem-problem yang mulai similar. Kenapa? Karena kalau kita interview lagi sampai 9, 12 orang gitu ya, biasanya problemnya itu udah mulai similar gitu ya. Jadi cukup dari 5 sampai 6 orang seperti itu. Oke, itu untuk yang riset. Nah, kita masuk ke section terakhir tentang bagaimana sekarang kita mengaplikasikan teori-teori yang sudah kita tahu nih gitu ya di psikologi kepada bisnis kita. Gitu. Nah, jadi ini sebenarnya dari buku ya, dari buku namanya dari Robert Cialdini, dia profesor psikologi juga. Dia bikin buku judulnya Influence: The Psychology of Persuasion gitu. Jadi ini dulu buku wajib aku waktu S2 gitu ya. Jadi harus hatam dan ini dijadiin tugas-tugas juga gitu ya dari sini dan bisa langsung diaplikasikan. Jadi karena influence ini adalah suatu power yang sangat dibutuhkan oleh marketers gitu ya, orang-orang marketing, orang-orang bisnis gitu ya. Jadi kita kan belajar prinsip-prinsip psikologi apa sih yang bisa mempengaruhi orang gitu ya untuk say yes terhadap sesuatu gitu ya. Jadi ada 6 prinsipal gitu ya yang akan kita bahas satu-satu. Nah, prinsip pertama namanya commitment and consistency gitu ya. Jadi secara psikologis kita ini pengen belief kita ini konsisten gitu ya. Dengan value kita. Jadi kita pengen setiap perilaku kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita tunjukkan itu sesuai dengan value kita gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita kan adalah makhluk sosial gitu ya. Dan kita tuh punya pressure gitu ya, social pressure kalau kita tuh diliatin sama orang gitu ya. Dan kita pengen dianggap konsisten gitu ya. Kita pengen komit dengan apa yang kita katakan gitu. Nah, strategi marketingnya adalah kita harus membuat konsumen kita itu state their view, opini mereka atau komitmen mereka itu di publik atau di sosial media gitu ya. Nah, gambarannya seperti apa sih contohnya? Nah, contohnya misalnya di tempat gym gitu atau fitness. Nah, biasanya kan mereka punya hashtag tuh gitu ya. Misalnya everyday I get better. Nah, mereka tuh suka meminta konsumennya gitu ya atau si subscriber dari gym tersebut untuk ngepost nih di sosial media gitu. Contohnya habis pandemi ini aku balik nge-gym, terus aku nge-post everyday I get better. Nah, secara psikologis gitu ya, aku akan merasa orang-orang tuh udah melihat gitu ya, point of view aku gitu, komitmen aku, dan jadinya aku nggak mau dianggap kayak, wah
wah ini kayaknya nge-gym pencitraan doang nih, cuma sehari 2 hari doang gitu ya, ke depannya nggak lagi. Nah, aku kan nggak mau dipersepsi seperti itu kan, dan karena aku udah ngepost di sosmed gitu, jadinya ya udah aku akan terus gitu ya subscribe di gym tersebut gitu ya, untuk menunjukkan kalau memang aku tuh komit dengan si hashtag tersebut gitu. Yang jadi untung kan si tempat fitnessnya juga kan, seperti itu. Nah, yang kedua, prinsipnya namanya authority gitu ya. Nah, kita secara psikologis lebih percaya sesuatu yang direkomendasikan atau dibilang sama seseorang yang kita respect atau expert di bidang tersebut gitu ya. Nah, contohnya misalnya dari segi makanan gitu ya. Biasanya kalau kita percaya gitu ya, respect sama satu koki yang terkenal gitu ya. Misal di sini tuh Chef Anthony Bourdain. Dia tuh bilang bahwa wah, makanan di restoran ini tuh enak banget gitu ya. Nah, kita secara tidak langsung akan merasa wah, Chef Anthony Bourdain aja ini ngerekomen di sini nih, ini pasti enak banget gitu ya. Nah, jadi aspek dari marketing kita, gimana caranya kita menginclude elemen-elemen authority ini untuk menginfluence consumer kita dari segi misalnya brand ambasadornya gitu ya. Dan bahkan menariknya tidak hanya dalam bentuk figur aja, tapi dalam bentuk simbol juga teman-teman. Contohnya baju. Tuh, gimana caranya baju gitu ya. Atau title gitu ya. Kayak contoh misalnya aku membuka seminar ini gitu ya, misalnya nanti aku pakai title Muhammad Irfan Agia SPC.MSC gitu ya. Title itu sebenarnya untuk influence teman-teman untuk oh ya memang Agia ini tuh dia sudah expert di bidangnya, punya relevan academic background gitu ya. Itu kan salah satu figur authority juga. Nah, bagaimana dengan clothes gitu ya atau baju gitu ya, simbol baju. Nah, biasanya juga contohnya just lab gitu atau just dokter gitu. Jadi misalnya kita pengen ke tempat-tempat atau suatu produk yang memprioritaskan hygiene gitu ya. Nah, biasanya kan si shopping clerk-nya itu dia pakai just lab gitu ya. Padahal kan belum tentu mereka punya expertise gitu ya di bidang tersebut gitu ya. Sebenarnya itu untuk menunjukkan aja bahwa mereka tuh clean, hygiene gitu ya. Mereka juga ngerti banget bidangnya. Padahal kan kita nggak tahu ya sebenarnya gimana gitu. Tapi itu mempengaruhi pandangan kita terhadap mereka. Seperti itu. Nah, yang ketiga namanya social proof gitu ya atau pengakuan sosial atau bukti sosial. Nah, secara psikologis kita akan lebih tertarik dengan sesuatu yang disukai atau banyak diomongin sama orang-orang gitu ya. Jadi kita pada dasarnya itu adalah makhluk observan atau mengamati perilaku orang lain gitu ya. Jadi semakin banyak orang lain melakukan sesuatu, semakin besar kemungkinan kita untuk terpengaruh oleh hal tersebut gitu ya. Jadi di marketing gitu ya, kita harus menginfluence orang-orang dengan menunjukkan bagaimana orang itu berpikir atau mengasih review gitu ya, pengalaman mereka tentang produk atau jasa kita. Gitu. Contohnya misalnya dalam bentuk numbers gitu ya. Beberapa film kan kalau kita lihat dulu gitu ya, selalu ini tuh udah ditonton lebih dari berapa juta atau berapa ribu penonton. Itu untuk sebenarnya mempengaruhi kita, oh iya, kalau banyak banget orang yang nonton, ini berarti seru nih filmnya gitu kan. Padahal belum tentu juga kan sesuai dengan preferensi kita. Kemudian kita lihat juga rekomen gitu ya, review-review gitu ya. Misalnya 70% itu menyukai film ini, 68%, waduh ini kayaknya cuma dikit nih yang suka, kayaknya nggak bagus deh. Itu juga mempengaruhi kita kan, gitu seperti itu. Nah, prinsip selanjutnya adalah reciprocity atau asas timbal balik. Gitu. Jadi secara psikologis kita ini akan merasa berutang budi kepada sesuatu atau seseorang yang memberikan hal baik kepada kita gitu atau something free to us gitu. Jadi makanya dari sisi marketing kita bisa memberikan sesuatu dulu di awal secara gratis gitu ya kepada konsumen untuk membuat konsumen itu merasa ditolong sama kita gitu ya, feel special dan building relationship sama mereka gitu. Sehingga mereka merasa indebted gitu atau merasa berutang karena wah ini brand atau soal ini baik banget nih gitu ya. Udah banyak bantu di awal gitu. Nah, contohnya misalnya dulu Netflix itu dia sempat ngasih gitu ya, ngasih trial 30 hari. Nah, ini juga yang paling common nih kalau teman-teman ke supermarket atau ke grocery stores gitu ya, ada beberapa SPG atau SPB itu menawarkan misalnya minuman gitu ya. Misalnya dicoba dulu gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengambil tawaran tersebut gitu ya, kita pasti akan sulit banget untuk menolaknya gitu. Karena kita ngerasa orang tersebut itu udah mau ngasih gratis, menjelaskan panjang lebar gitu ya. Jadinya kita ngerasa oh yaudah kita beli deh gitu. Itu contoh gampangnya ya, teman-teman. Nah, next-nya itu adalah yang kelima namanya liking. Ini cukup straightforward teman-teman. Jadi kita melakukan we do business atau we do transaction dengan orang yang kita tahu gitu ya, kita suka gitu dan kita percaya gitu. Jadi aspek-aspeknya itu seperti
physical attractiveness gitu ya. Jadi kita ini senang dan mudah terpengaruh gitu ya, lebih believe sama orang-orang yang good looking gitu ya, good looking people. Kemudian familiarity, kita lebih percaya sama orang yang kita kenal gitu ya. Similarity, kita suka sama atau lebih mudah terpengaruh sama orang-orang yang punya yang sama kayak kita. Dalam arti misal latar belakangnya sama gitu ya, background-nya sama gitu ya. Kemudian compliment, kita menyukai orang yang say nice things about us gitu ya. Nah, that's why kayak beberapa brand itu menggunakan brand ambassador yang misalnya secara physical attractiveness itu bagus gitu ya. Kemudian populer gitu ya, disenangi banyak orang, itu juga untuk meningkatkan brand image mereka. Gitu, dan beberapa brand juga memuji gitu ya, memuji konsumennya, mengapresiasi gitu ya. Itu juga meningkatkan brand image mereka. Nah, yang terakhir itu namanya scarcity atau prinsip kelangkaan. Jadi secara psikologis kita akan lebih memberikan value yang lebih tinggi kepada sesuatu yang kita rasa ini tuh sulit didapatkan atau susah didapatkan atau langka gitu ya. Jadi teknik marketingnya kita bisa offer limited offer gitu ya, atau offer yang langka yang jarang banget gitu ya, atau promo terbatas kepada konsumen-konsumen kita, karena konsumen kita juga had to miss out. Kita tuh nggak suka kehilangan suatu momen gitu, kesempatan, wah tahu gini beli sekarang gitu ya, karena kan minggu depan misalnya harga naik gitu misalnya. Nah, contoh misalnya beberapa brand bikin kolaborasi yang limited edition gitu ya. Contohnya misalnya Kit, dia bikin kolaborasi sama Coca-Cola misalnya ya. Ini terbatas gitu ya. Desain terbatas, limited. Terus kalau kita mau booking hotel atau booking pesawat, itu biasa kayak dikasih lihat ya, ini 9 orang lagi lihat sekarang. Ini lagi high demand, ini great value today doang gitu ya. Cuma 4 room lagi. Ini kan jadi membuat kita terburu-buru ya. Aduh, ini jangan sampai ketinggalan nih. Ini kayaknya kalau nggak dilakuin sekarang, this will miss out gitu kan. Nah, jadi ini contoh juga case study gitu ya. Ini case study lama, tapi mungkin bisa relevan untuk jadi contoh ya. Jadi aku yakin teman-teman pasti tahu Spotify ya, dan mungkin kemarin-kemarin juga udah ngepost ya. 2020 ini aktivitasnya ngapain aja gitu ya. Jadi Spotify ini dia punya 2 jenis produk gitu ya, yaitu Spotify Premium sama mereka bilangnya itu freemium sebenarnya. Jadi sebenarnya kan kita bisa menggunakan Spotify secara gratis ya, tapi ada limitasinya. Misal kayak ada iklan gitu ya di tengah-tengah, kemudian juga cuma beberapa lagu, terus misalnya juga terbatas lah ya. Nah, kalau kita pengen dapat full experience dari Spotify, kita subscribe ke premium gitu ya, which is per bulan ya kita subscribe. Nah, kalau kita lihat ini data lama juga, 2015 sampai 17, ini sebenarnya untuk sebagai proxy aja untuk menunjukkan bahwa di 2015 sampai 2017 di yang kiri itu adalah monthly active user dari Spotify dalam juta ya. Jadi memang meningkat terus gitu ya, dan banyak 159 juta gitu ya yang aktif menggunakan Spotify. Tapi kalau kita lihat yang di kanan gitu ya, yang di kanan ini adalah jumlah subscriber yang premium, teman-teman. Bisa dilihat nggak nyampe setengahnya gitu ya setiap tahun gitu kan. Jadi bayangin masih jauh banget nih gitu ya Spotify untuk membuat orang-orang itu mau jadi premium user mereka. Nah, bayangkan case tadinya teman-teman itu di-hire sama Spotify gitu ya untuk jadi marketing konsultan mereka gitu. Nah, pertanyaan mereka tuh simple. Gimana sih caranya kita menginfluence our free user gitu ya, orang-orang yang menggunakan produk kita secara free untuk convert jadi premium user. Nah, kita sebenarnya bisa nih mengkombinasikan gitu ya beberapa psychological principle tadi gitu ya. Nah, contohnya misalnya pakai social proof misalnya. Jadi contohnya kita bisa bikin persepsi, bangun persepsi secara sosial bahwa subscribe ke premium itu adalah normanya gitu ya, norma di sosial gitu ya. Nah, Spotify ini kan dia sudah connected sama Facebook nih misalnya ya. Jadi just days before free trial itu end, contohnya aku free trial di Spotify, terus misalnya 3 hari sebelum free trial ini habis, Spotify itu nunjukin teman-teman Facebook saya atau teman-teman Instagram saya ini siapa aja yang udah subscribe ke premium. Nah, ini kan akan membangun persepsi bahwa teman-teman saya ini udah banyak juga nih yang udah subscribe Spotify gitu ya. Wah, ini kayaknya gua doang nih yang nggak subscribe gitu ya. Nanti itu untuk menunjukkan norma sosialnya gitu ya, untuk menambah pressure. Terus yang kedua misalnya reciprocity gitu ya. Kita berikan
exclusive feature gitu ya, atau timbal balik gitu ya kepada orang-orang yang premium user. Contohnya misalnya ketika si Spotify ini dia bikin offline concert gitu ya, si orang-orang yang subscribe premium ini dapat diskon khusus misalnya. Terus misalnya ketika ngantri ada 2 antrian gitu ya, antrian orang-orang yang premium user sama yang non premium gitu ya. Itu untuk menunjukkan, waduh ini kayaknya value for money nih, kalau gue cuma subscribe premium di Spotify bisa dapat benefit-benefit ini gitu. Terus pakai komitmen konsistensi gitu. Ini untuk membuat orang-orang yang sudah convert akhirnya jadi lebih stick gitu ya. Jadi misalnya setelah kita udah convert jadi premium user, kita bisa nambahin gitu ya, atau ngasih konten kepada orang-orang untuk dibagikan. Welcome to Premium Club misalnya ya. Jadi kita bisa ngepost gitu ya, misalnya di IG Story bahwa kita ini udah jadi bagian dari Premium Club-nya Spotify, which is akan membuat kita jadi komit kan dengan itu, karena kita sudah publicly stated di sosial media kita ini adalah bagian dari premium membernya Spotify. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk mempelajari ilmu ini lebih banyak, aku saranin boleh baca di beberapa sumber ini ya, atau buku ini. Jadi ada Hook, ada Nudge gitu ya. Nudge ini yang bikin Kahneman yang tadi di awal ya, yang bikin Asian Disease Experiment. Terus buku yang ini nih, yang 6 Principle tadi, Psychology Influence, Predictably Irrational, Seductive gitu ya, dan lain-lain gitu. Oke, mungkin itu aja dulu. Dan thank you buat atensinya teman-teman. After this, teman-teman bisa connect gitu ya. Let's connect di LinkedIn di Irfan Agia, atau mau lewat email boleh di muhammadiagi@linkaja.id. Dan teman-teman yang suka dengar podcast juga boleh. Aku punya podcast setiap 2 minggu sekali, itu nge-share episode-episode tentang daily life, dari sisi psikologi, behavior science gitu ya, dan banyak hal. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar lebih lanjut juga, bisa juga dari podcast itu. Oke, mungkin itu dulu ya. Aku kembaliin ke moderator kalau mau Q&A. Oke, baik. Ini menarik banget nih pembahasan dari tadi. Kita udah dikasih insight tentang consumer behavior, udah cukup jelas juga. Dan ini kalau dilihat di chatbox udah ada beberapa pertanyaan nih, Kak Agia. Mungkin boleh langsung aku bacain aja. Yang pertama dari Kak Wayan Aristana Prawira. Yang pertama, sore Mas. Menurut Mas Irfan, apakah ada metode market research saat ini yang lebih efektif untuk mengenal lebih jauh tentang consumer behavior, consumer insight, dan lain-lain? Mengingat orang Indonesia ketika menghadapi studi, baik dengan cara interview dan berbagai metode survei, banyak yang tidak jujur, tidak enakan, dan tidak logis. Mungkin bisa dijawab Kak Irfan. Oke, thank you untuk pertanyaan ini, menarik banget ya. Karena ini yang memang dialami gitu ya oleh semua researcher, tantangannya tuh di sana gitu ya. Jadi ini sebenarnya bagaimana kita mendesain risetnya saja sih, mendesain instrumen risetnya. Kenapa? Karena riset memang akan lebih ke interview, survei gitu ya, kuantitatif, kualitatif gitu ya. Nah, gimana caranya kita mendesain untuk membuat orang-orang Indonesia ini gitu ya lebih jujur gitu ya, meminimalisir bias gitu ya. Nah, dengan cara misalnya kalau di survei aku tuh nggak pernah misalnya kalau pakai skala gitu ya, nggak pernah ganjil. Gitu ya, contohnya dari 1 sampai 5 gitu ya. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Rata-rata pengalamanku bertahun-tahun pakai survei itu orang Indonesia lebih milih yang tengah gitu ya, yang netral gitu kan, atau yang tengah-tengah. Dan buat researcher itu datanya nggak bisa banyak diinterpretasi gitu ya, karena kita kan butuh preferensi gitu ya. Ini orang tuh suka apa enggak nih gitu ya dengan si produk kita. Jadi ketika bikin survei aku selalu genap gitu ya. Biasanya aku pakai 6 skala gitu ya. 1 sampai 6 gitu ya. 1 sampai 3-nya itu yang negatif, 4 sampai 6 itu positif. Jadi lebih kelihatan gitu ya. Jadi bagaimana kita tadi, karena kan kita bahas ya, decision making manusia itu sangat kontekstual. Jadi gimana caranya kita mendesain konteksnya gitu ya, biar orang bisa mengambil keputusan dengan lebih baik gitu. Terus yang kedua juga yang tidak jujurnya itu kan misalnya takutnya ada orang yang ngisi surveinya ngasal gitu ya. Nah, kita harus introspeksi juga gitu ya. Apakah mungkin pertama pertanyaan kita ini yang kebanyakan gitu ya. Teman-teman aku yakin pernah lah menerima atau bahkan bikin survei buat ini ya, buat skripsinya itu tuh pasti banyak banget gitu ya. Jadi karena teorinya banyak gitu ya, wah berlembar-lembar. Dan saya sangat yakin 110% gitu ya, nggak banyak orang yang baca semuanya gitu ya.
Pasti ya udah asal cepet beres isi gitu ya. Dan bayangkan kualitas datanya itu kan pasti nggak akan bagus. Nah, biasanya caranya adalah yang pertama, kita harus membuat pertanyaan kita tuh proporsional gitu ya. Atau kalau memang banyak banget, dibuat segmented gitu ya. Jangan langsung dikasih 50 pertanyaan atau 30 pertanyaan. Dibuat 6 dulu, 7 dulu gitu ya. Terus yang kedua, untuk melihat konsistensi, biasanya aku tuh ngasih pilihan dummy, teman-teman. Jadi ngasih pilihan dummy itu contohnya gini, misalnya aku bikin pertanyaan selama WFH ini, selain di kantor, teman-teman bekerja di mana aja sih? Misalnya di coworking space gitu, di apiari misalnya, atau di kafe gitu ya, atau di rumah teman, rumah saudara, dan satu lagi aku tambahin di tempat tambal ban gitu ya. Aku tambahin pertanyaan opsi itu. Nah, ketika ada orang yang memilih opsi tambal ban gitu ya, aku akan exclude orang itu gitu ya, karena pilihannya ada dua, antara dia itu ngasal gitu ya, nggak baca gitu ya, atau yang tidak fokus gitu ya. Jadi ini untuk menyeleksi juga nih, filtering orang-orang yang tidak fokus tadi gitu ya. Sama yang ketiga, pastikan ketika kita survei gitu ya, kita meminimalisir banget bahasa yang tidak awam gitu ya. Kayak contoh misalnya aku ngobrol sama misalnya buruh-buruh gitu ya, ngobrol pakai bahasa persepsi, pakai bahasa proksi misalnya. Mereka nggak akan ngerti gitu ya, dan akhirnya jadinya kualitas jawabannya pun mungkin akan jadi bias gitu ya, karena mereka menjawab pertanyaan yang mungkin tidak mengerti gitu. Jadi itu untuk jawabannya sih, bagaimana kita mendesainnya aja nih gitu untuk meminimalisir bias-bias tadi, tidak jujur gitu segala macam gitu sih. Jadi it's all about how we design the context in the research gitu ya, not about the methodology itself gitu sih. Oke, berarti kesimpulannya untuk meminimalisir jawaban-jawaban yang agak bias gitu emang dari kitanya ya Kak ya, yang mendesain pertanyaannya. Oke, baik. Ini mungkin untuk teman-teman yang lain boleh banget kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung on mic aja atau bisa di chat box. Ini selanjutnya masih ada pertanyaan juga dari Kak Yanuar, yaitu Kak Irfan, ada tools buat kita melakukan riset customer nggak yang ada parameter atau arti atau maknanya, baik riset kualitatif maupun kuantitatif? Mungkin boleh. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi ini lebih kepada platform ya, gitu. Jadi mungkin disclaimer, aku tidak terafiliasi dengan platform-platform ini ya, karena biasanya itu berbayar soalnya, gitu ya. Jadi kalau ada parameternya, biasanya aku pakai ada namanya social listening tools. Social listening tools ini adalah untuk menangkap sentimen-sentimen yang ada di pasar, gitu. Nah, aku pakai misalnya nama toolsnya itu Meltwater gitu ya. Nah, aku pakai Meltwater untuk menangkap sentimen di sosial media gitu. Contohnya kemarin itu link aja baru dapat modal ya, investor itu dari Grab gitu ya. Jadi Grab itu invest di kita di link aja gitu ya. Nah, aku pengen tahu nih sentimen di masyarakat ini menerima dengan positif apa enggak gitu ya si berita dari Grab berinvestasi di link aja gitu. Nah, aku pakai platform tersebut, aku bisa ngukur nih sentimen positif berapa persen, sentimen negatif berapa persen, netral berapa persen, terus misalnya aku klik yang negatif ini apa aja nih, misalnya wah ternyata jadi ini dong, jadi lebih sedikit nih pilihannya gitu ya, atau yang positifnya wah ini bagus nih, jadi bisa misalnya sekarang link aja jadi bisa dipakai di Grab dong gitu, lebih banyak pilihan. Nah, jadi ada beberapa tools yang memang menangkap gitu ya data-data tersebut. Gitu untuk yang kuantitatif gitu. Untuk kualitatif ada juga kalau aku pernah bikin namanya diary study gitu ya. Jadi ada platform-platform lain juga gitu ya. Teman-teman sebenarnya bisa search sendiri sih di Google gitu ya. Kualitatif platform gitu ya. Jadi memang untuk parameternya sendiri nanti biasanya dikasih dashboard sih gitu. Jadi contohnya ketika aku bikin diary study gitu. Diary study itu aku nge-hire beberapa responden selama 3 bulan. Terus mereka itu kayak diary study aja, tiap hari itu ngapain aja, aktivitasnya apa, mereka record di si aplikasi tersebut. Nah, nanti aku akan dikasih dashboard gitu ya untuk nge-track gitu ya, secara kualitatif gitu ya. Misalnya, waduh, aku hari ini lagi sebel nih, misalnya waktu ke mall ini banyak ditawarin brosur-brosur properti yang nggak jelas misalnya. Nah, itu juga bentuknya kualitatif. Tapi aku bisa nge-track gitu ya, dan ada mood meternya juga gitu. Oh, ternyata dari segi kalimat ini moodnya negatif nih. Oh, berarti touch point-nya adalah konsumen itu tidak suka ditodong gitu ya untuk produk-produk properti misalnya kayak gitu. Itu insight yang bisa didapat dari platform-platform tersebut
gitu sih. Jadi kalau ditanya platform apa aja sih banyak banget ya gitu. Tapi untuk parameternya biasanya mereka memberikan dashboard gitu. Mungkin itu ya. Karena takutnya aku jadi merekomendasikan sponsored content. Oke, baik. Semoga terjawab ya Kak Yanuar untuk pertanyaannya terkait tools yang bisa digunakan. Oke, ini selanjutnya juga masih dari Kak Wayan Aristana yang sebelum sudah bertanya. Ada pertanyaan kedua yaitu berkaitan dengan behavior, misalnya berkaitan dengan yang BMAT tadi. Menurut pengalaman Mas Irfan, mana variabel yang pengaruhnya paling besar seandainya perusahaan tidak memiliki cukup effort atau budget untuk meningkatkan semua variabel tersebut secara bersamaan dalam suatu waktu? Mana yang Mas sarankan untuk dikejar terlebih dahulu? Oke, thank you pertanyaannya. Nah, yang paling bisa, kalau kita balik lagi ke rumus ya, kan manusia itu mengambil keputusan secara kontekstual ya. Jadi sebetulnya yang paling bisa merubah perilaku itu adalah trigger atau lingkungan, environment gitu ya. Jadi teman-teman bisa berkaca dulu ini ya, ingat nggak kartu uang elektronik kue gitu ya? Dulu itu kan kita kalau bayar di parkir itu kan biasanya pakai uang cash aja kan, gitu. Nah, gimana caranya kita pengen ngerubah perilaku masyarakat gitu ya, untuk bayar-bayar tuh pakai kartu e-tol gitu ya. Nah, caranya adalah dengan tanda kutip forcing gitu ya, memaksa lingkungan, contohnya misalnya di tol dari gerbang tol gitu ya. Lama-lama gitu ya, kamu tuh nggak akan bisa lewat gitu ya kalau nggak bayar pakai si kartu e-tol itu gitu kan. Jadi itu mau nggak mau gitu ya, karena manusia akan menyesuaikan dengan konteks gitu ya. Kemudian dulu gas LPG gitu ya, kan kita udah nggak ini lagi dah, itu government tuh memaksa tanda kutip ya untuk konsumen itu beralih gitu kan. Terus juga pandemi ini juga trigger yang sangat-sangat powerful gitu ya, sehingga kita tuh jadi terbiasa melakukan belanja online, terbiasa pakai masker, terbiasa cuci tangan. Itu kan perubahan perilaku yang di force ya gitu. Jadi kalau dari 3 hal itu yang paling bisa merubah perilaku secara besar dan masif secara lama ada trigger. Untuk skala kecilnya seperti apa nih? Kan nggak mungkin juga semua bisnis itu kan bisa semasif itu kan. Biasa dari promo misalnya. Kan promo juga termasuk trigger. Gitu. Contohnya misalnya aku lagi buka handphone, ada promo misalnya gratis diskon tiket untuk seminar dari Apiari misalnya. Wah, itu jadi trigger untuk aku pakai voucher tersebut gitu ya. Akhirnya beli di Apiari misalnya kayak gitu. Jadi nah, cuma trigger ini lagi gitu ya akan bergantung dengan gimana kita bikin konsisten mereka. Karena kan promo itu kan nggak bisa selamanya ya. Teman-teman nggak bisa bakar uang terus untuk promo gitu ya. That's why ini menjadi kita buying time ya. Selama kita mempengaruhi T-nya ini triggernya, kita harus sambil juga meningkatkan nih di yang M sama A-nya, motivasi sama ability-nya. Kayak gitu sih. Jadi that's why kita nggak bisa semerta-merta mengandalkan si triggernya terus gitu. Kita juga tetap harus si MA, motivation sama ability-nya itu. Itu sih. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya, Kak. Ini selanjutnya juga masih ada nih, Kak, pertanyaan dari Kak Wayan lagi. Ya. Yaitu sejauh Mas Irfan melakukan studi terhadap consumer behavior, apa temuan yang paling mengejutkan dan yang paling mendobrak pemahaman tradisional kita dalam bisnis? Oke. Sip, pertanyaannya menarik gitu. Nah, mungkin yang paling mendobrak ini ke mindset aku juga ya. Jadi kayak karena sekarang kerja di link aja gitu ya, which target marketnya ini nasional ya, gitu. Jadi banyak banget. Nah, yang mendobrak itu adalah mindset bahwa kayaknya aku ini terlalu Jabodetabek sentris gitu ya. Artinya apa? Misalnya aku tuh bikin misalnya produk digital e-money gitu ya. Jadi ya udah gitu, kita bikin bahasanya kayak gini, mereka pasti ngerti kok gitu ya. Mereka pasti mau kok gitu kan. Karena kita lihat di Jabodetabek itu produk digital itu tuh dengan mudah diadopsi masyarakat gitu ya. Jadi pas aku keliling ke beberapa kota gitu ya di Indonesia, aku baru tahu bahwa bahkan orang-orang itu pun mikir-mikir untuk download aplikasi karena takut menuhin memori gitu ya. Jadi waktu diminta untuk download aplikasi link aja gitu ya, mereka itu mikir dulu lama bentar. Oh bentar mas, berarti saya harus delete dulu yang lain nih gitu ya, karena memori saya sekian sekian. Jadi mereka itu sangat sangat concern dengan memory storage gitu ya. Terus juga yang mencengangkan lagi adalah kita tuh pengen membuat orang-orang di pasar terbiasa pakai uang digital gitu ya. Terus contohnya aku ke sana gitu ya, ke pasar gitu. Terus lihat sebenarnya dari segi marketing tuh udah banyak, link aja itu udah bisa dipakai gitu. Tapi kok
aku observasi nggak ada yang pakai gitu ya. Terus aku tanya gitu kan, kenapa Bu nggak pakai handphone buat bayar, kan lebih gampang. Ya Mas, lebih gampang pakai uang cash, saya udah ada uangnya di dompet, tinggal bayar selesai. Kalau saya pakai uang digital, saya harus download aplikasinya dulu, saya harus punya akun bank dulu, harus transfer dulu, biar punya uangnya di handphone gitu ya. Terus bayar lagi di handphone, tapi harus top up dulu gitu. Jadi 8 step lebih banyak gitu ya dengan orang yang terbiasa pakai hard cash. Jadi mindset yang sama menobrak adalah kita tuh benar-benar harus consumer centric gitu ya. Kita tuh harus benar-benar punya gambaran utuh dari konsumen dulu. Kita harus punya empathy yang tinggi gitu ya. Kenapa? In the end fungsi kita di bisnis itu adalah sebagai the voice of consumer gitu ya. Kita harus bisa menyuarakan kebutuhan konsumen secara jelas gitu ya, secara real gitu kan. That's why kita tuh harus benar-benar punya empati dan kemauan untuk memahami konsumen ini gitu. Karena seringkali bisnis itu bikin produk cuma dari kacamata mereka sendiri gitu ya, bukan dari kacamata konsumen gitu. Kita menganggap ini pasti laku, ini tuh pasti mudah diterima, dan ternyata susah banget gitu ya. Aku pun juga ngebayangin ini susah banget untuk membuat orang-orang semua Indonesia mengadopsi uang digital. That's why financial inclusion itu tuh mimpi besar Indonesia gitu, karena se-challenging itu gitu sih. Oke, baik. Ini juga menarik ya, Kak. Ternyata banyak perspektif dari konsumer yang ternyata bikin apa ya, kayak kaget gitu ya, Kak, ternyata. Oke, ini selanjutnya juga masih ada pertanyaan nih, Kak, dari Kak Bram, yaitu sore Mas Irfan, saya ingin tanya, pertama, bagaimana penggunaan dalam metode kualitatif dan kuantitatif dalam market research? Yang kedua, bagaimana ya proses market research untuk memulai usaha baru? Oke. Thank you pertanyaannya. Nah, sekarang kita coba balik ke tabel tadi ya. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa coba dicek ya. Jadi nanti teman-teman nggak usah khawatir, nanti aku akan share materinya ya ke teman-teman Aktiari gitu, nanti biar bisa dibaca lebih lanjut. Jadi untuk pertanyaan itu bisa dibaca aja di sini. Nah, ketika teman-teman itu mau memulai bisnis dulu, biasanya pakainya kualitatif dulu, teman-teman. Which kita observasi dulu gitu ya. Karena kan pasti budget kita limited kan. Gitu, kita belajar dulu di market, orang brand-brand lain yang sudah bermain di industri kita tuh bagaimana sih, pricing strateginya gimana gitu ya. Terus kita interview ke beberapa orang gitu ya. Contohnya misalnya kita mau bikin tote bag gitu ya, produk tote bag. Ya kita bisa ngobrol sama orang di sekitar kita gitu ya. Tote bag kayak gimana sih yang disukain gitu ya. Terus seberapa butuh sih kamu tuh tote bag ini gitu ya. Kira-kira kita juga bisa lihat dengan trennya konsumen-konsumen gitu ya yang ternyata sudah lebih eco-friendly gitu ya, pengen semua itu sustain gitu ya. Apakah dengan kita bikin tote bag yang misalnya punya message sustainability, pakai bahan yang bisa didaur ulang, itu jadi lebih potensial apa enggak gitu sih. Jadi biasanya kualitatif dulu kayak gitu sih. Oke, baik. Baik. Berarti mungkin bisa menjawab ya, Kak Bram. Semoga sudah jelas. Oke, ini selanjutnya juga ada pertanyaan dari Kak Mikael, yaitu dari 6 prinsip yang tadi dijelaskan, mana sih, Kak, yang paling berpengaruh untuk meningkatkan penjualan bisnis kita? Oke. Sip, thank you untuk pertanyaannya. Nah, kalau dari segi yang paling berpengaruh atau enggak itu sangat kontekstual ya, gitu ya. Kayak contohnya misalnya authority gitu ya. Authority ini kalau bisa dilihat itu pasti yang berpengaruh banget gitu ya. Contohnya kayak kita tuh ditawarin makanan jualan bos gitu ya. Bayangin kalau bos yang bilang gitu ya, kayak waduh susah mau nolak juga kan, gitu kan. Tapi sebenarnya prinsip-prinsip ini tuh bukan sesuatu yang lebih bagus dibanding lain, tapi ada juga mungkin yang brandnya pakai figur otoritas yang aku nggak kenal orang ini siapa gitu ya, aku juga nggak tahu dia ini expert apa enggak, jadi nggak begitu berpengaruh kan. Jadi that's why ini tuh sangat kontekstual. Nah, tapi menariknya lagi 6 prinsip ini tuh bisa digunakan atau dikombinasikan gitu ya dalam satu waktu, dan itu justru akan menambah chance untuk mempengaruhi orang tersebut gitu ya. Jadi untuk pertanyaan tadi menjawabnya, pertama sangat kontekstual, kedua kita bisa mengcombine loh gitu ya si aspek-aspek prinsipal tadi untuk mempengaruhi orang kayak gitu sih. Oke, tapi ini mungkin aku mau make sure dulu ke Kak Agia bahwa nanti materinya bakal di-share-kan ya, Kak ya. Oke, Boleh. jadi teman-teman
teman-teman juga bisa review lagi dari materi-materinya, bisa dibaca-baca kembali. Tuh, ini pertanyaan yang terakhir kayaknya Mas dari Kak Reza Felix, yaitu, halo Mas Irfan, biasanya seberapa sering kita perlu melakukan survei customer behavior ini? Misal survei umum untuk perubahan perilaku customer aja, karena bikin survei ini kan perlu biaya yang mahal, apalagi untuk lingkup wilayah yang cukup luas. Oke, thank you pertanyaannya. Nah, idealnya itu dilakukan tuh per bulan ya. Ini ideal ya, ideal banget gitu. Jadi kalau di bisnis itu biasa ada namanya brand health tracking atau namanya BHT. Jadi tiap bulan itu aku di setiap bisnis aku ikutin itu pasti ada BHT, brand health tracking gitu. Jadi per bulan itu tuh kita ngukur gitu ya. Berapa banyak sih orang yang aware atau tahu sama merek kita, berapa orang yang consider untuk menggunakan produk kita, berapa yang udah pakai dan segala macam. Dan itu biasanya dibandingkan sama kompetitor. Jadi kita tahu gitu ya posisi kita di market itu seperti apa berdasarkan perspektif konsumen. Nah, tapi itu tergantung dengan industrinya lagi gitu ya. Kenapa? Kayak contohnya gini. Dulu aku di properti, aku tidak menggunakan survei secara berkala. Gitu ya. Kenapa? Karena behavior untuk membeli properti itu tuh tidak weekly, tidak monthly gitu ya. Jadi jarang banget lah, dan bahkan nggak ada ya orang yang tiap bulan atau 3 bulan sekali itu beli properti gitu kan. Pasti nggak akan banyak berubah gitu ya. Jadi biasanya aku per 6 bulan sekali gitu ya, atau setahun sekali itu ada namanya property outlook gitu ya, untuk melihatnya tren makro dan mikronya seperti apa. Tapi kalau industrinya FMCG dan juga e-money kayak gini, itu harus per bulan gitu ya, karena tiap bulan ini contohnya kayak FMCG gitu ya, snacking itu tuh volatil banget gitu ya, pemain barunya sering banyak gitu ya, ada varian baru gitu ya, itu akan mengubah perspektif konsumen dan behavior-nya juga. Jadi harus di-track secara berkala gitu, per bulan gitu, wajib banget per bulan. Tapi industri tertentu, otomotif, properti gitu ya, itu paling 6 bulan sekali atau setahun sekali gitu. Jadi seberapa seringnya sangat ditentukan oleh industri teman-teman sih gitu. Jadi teman-teman harus ngerti juga nih industri dari teman-teman sendiri gitu. Oke, jadi mungkin kesimpulannya kalau untuk berapa banyaknya survei yang harus dilakukan itu tergantung dengan industri masing-masing ya Kak ya. Oke, baik. Ini mungkin untuk pertanyaannya udah nggak ada lagi. Jadi mungkin untuk sesi tanya jawabnya bisa aku tutup sampai di sini aja. Begitu juga untuk webinar kita pada hari ini. Nah, aku mau mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Kak Irfan Agia yang udah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing sore hari ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman partisipan semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung webinar kita sore hari ini. Nah, sebelumnya aku mau launch polling dulu. Mungkin boleh minta tolong untuk teman-teman semuanya bisa bantu isi. Oke, udah terlihat. Mungkin sambil nunggu teman-teman semuanya isi polling, mungkin dari Kak Agia ada short summary sedikit untuk dari webinar kita hari ini. Oke, mungkin short summary-nya sebenarnya pada dasarnya semua bisnis itu adalah bisnis yang merubah perilaku, gitu ya, atau influence behavior. Jadi dari sini tuh kita tahu gitu ya bahwa kita tuh harus ngerti banget bagaimana caranya mempengaruhi perilaku seseorang. That's why ilmu ini menjadi penting. Jadi pastikan setiap business decision making, setiap strategi, setiap promosi yang kita lakukan itu semua sudah based consumer centric gitu ya. Semua tuh berdasarkan observasi kita terhadap konsumen, kebutuhan seperti apa gitu. Jadi selalu balik ke konsumen gitu ya, karena kita bisa memperkirakan tren bisnis mau kemana gitu ya, suksesnya seperti apa, semua ditentukan dari perilaku konsumen. Seperti itu sih. Jadi make sure our business is a consumer centric business. Mungkin itu sih. Oke. Mungkin aku bakal nunggu dulu nih untuk sambil kita tunggu teman-teman yang lain isi polling dulu ya Kak. Boleh. Oke, baik. Mungkin aku akhiri aja untuk pollingnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bersedia untuk membantu isi pollingnya.
Aku mau ngucapin lagi nih sekali lagi terima kasih untuk seluruh partisipan yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Kak Gia. Dan sedikit menginfokan untuk teman-teman sekalian yang mungkin membutuhkan ruang kerja atau virtual office atau juga ingin bergabung dengan community-nya Apiari, boleh banget langsung dicek aja ke Instagram kita @apiari.coworking. Oke, mungkin selanjutnya mungkin aku bisa minta teman-teman untuk on cam dulu nih untuk kita foto bersama. Nanti teman-teman aku tunggu. Oke. Oke, masih ada yang ingin on cam mungkin? Oke, masih ada beberapa. Aku lihat. Baik, Kak Besti, jika nggak bisa on cam nggak apa-apa. Yuk teman-teman yang lain. Oke, aku foto ya. Aku dalam hitungan 3. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi mungkin. 1, 2. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai bertemu di webinar kita yang lain. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Kak Gia. Thank you.